Banyu adalah nama desa terpencil di suatu kota di Jawa Tengah. Alamnya sangat indah dan tanahnya subur. Di desa itu tinggal seorang yang amat saleh dan bijaksana, bernama Ki Buyut Banyu. Pada suatu sore, datanglah seorang pemuda yang ingin berguru padanya. Pemuda itu bernama Joko Tingkir. Apakah benar, saya sedang berhadapan dengan Ki Buyut Banyu. Benar, akulah Ki Buyut Banyu, dan aku tahu keperluanmu sehingga kau datang kemari. Maksud kedatangan Joko Tingkir adalah ingin memohon ampunan dari Sultan Demak untuk menebus kesalahannya, karena telah membunuh Dadu Ngawuk. Di rumah Ki Buyut Banyu, selain Joko Tingkir, ternyata ada pemuda lain bernama Mas Manca yang tinggal di sana. Ia berasal dari desa Kalpitu di lereng Gunung Lawu. Setiap hari, kedua pemuda itu menerima berbagai ilmu untuk menambah kesaktian. Mulai tengah malam ini, kalian harus bertahan berendam di air sungai yang dingin ini. Dengan cara ini, kalian akan mampu menguasai diri dan mengendalikan hawa nafsu. Tak terasa, Joko Tingkir telah berguru di desa Banyu Biru selama 3 bulan. Pada suatu hari, ia dipanggil oleh Ki Buyut Banyu untuk diberi nasihat dan perintah. Anakku Joko Tingkir, sudah tiba saatnya kau menampakkan diri di hadapan Sultan Demak. Ini, terimalah segenggam tanah. Bila kelak kau berjumpa dengan seekor banteng, masukkan tanah ini ke dalam mulutnya. Banteng itu akan mengamuk dan lari ke alun-alun Prawata. Saat itulah Sultan akan memanggilmu. Kemudian, Joko Tingkir pun pamit dan memohon restu Ki Buyut Banyu. Joko Tingkir ditemani oleh Mas Manca, Ki Wuragil dan Ki Wila, menempuh perjalanan dengan menyusuri sungai menggunakan rakit. Di tengah perjalanan, mereka tidak menyadari, ternyata rakitnya telah dikerumuni oleh sekawanan buaya yang langsung menyerangnya dengan buas. Dengan gagah berani, mereka melawan dan mengalahkan buaya-buaya itu. Bahkan, Joko Tingkir berhasil mengalahkan Raja Buaya di sungai itu. Dan sebagai pengakuan kekalahannya maka sebanyak 40 ekor buaya berbaris menopang rakit yang ditumpangi Joko Tingkir dan kawan-kawannya. Rakit itu pun meluncur cepat tanpa perlu mereka dayung lagi. Akhirnya, mereka tiba di tepi sungai dan segera memasuki hutan belantara. Tiba-tiba mereka melihat seekor banteng ganas yang siap menyerang. Joko Tingkir segera memasukkan tanah yang diberikan oleh Ki Buyut Banyu ke dalam mulut banteng tersebut. Seketika itu juga, banteng mengamuk dan lari ke alun-alun Prawata. Penduduk pun berlarian menyelamatkan diri dari serangan banteng tersebut. Peristiwa yang menghebohkan itu akhirnya didengar oleh Sultan Demak. Beliau sangat cemas memikirkan keselamatan penduduknya. Tiba-tiba ia melihat Joko Tingkir yang sedang berdiri di pinggir alun-alun menyaksikan banteng mengamuk itu. Segera, sang Sultan memanggil Joko Tingkir untuk menghadapnya. Kalau kau dapat mengalahkan banteng itu, aku bersedia mengampuni kesalahanmu.
Joko Tingkir pun menyanggupi permintaan Sultan. Dan maka terjadilah pertarungan yang seru antara Banteng dan Joko Tingkir. Ketika banteng itu akan menyeruduk perut Joko Tingkir, tiba-tiba tangan kanan Joko Tingkir menghantam kepala banteng itu dengan keras. Seketika banteng itu pun roboh tak berdaya. Kemenangan Joko Tingkir disambut dengan sorak-sorai penduduk yang menyaksikan. Dan setelah berhasil memenangkan pertarungan itu, Joko Tingkir kembali menghadap Sultan Demak. Joko Tingkir, aku sangat berterima kasih padamu. Kau telah menyelamatkan rakyatku dari amukan banteng itu. Sesuai dengan janjiku, aku mengampuni semua kesalahanmu. Selanjutnya Joko Tingkir diangkat sebagai lurah prajurit Tamtama. Dan karena tingkah lakunya sangat sopan dan bijaksana, maka akhirnya Joko Tingkir diangkat menjadi menantu Sultan Demak.